Mutiara Pagi persembahan RRI Manado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pagi ini masih mempertemukan kita dengan hari kedua Ramadan ya, Umi ya. Di 2 Ramadan 1447 Hijriah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar Rosati Manado yang dirahmati Allah, selamat pagi ya di hari Jumat ini ya di tanggal 20 Februari 2026 dan saya Fika Hamzah kembali hadir dalam program Mutiara Pagi Islam, tentunya program yang menemani pagi Anda dengan tausiah yang menyejukkan dan juga menguatkan. Dan pagi ini kita akan mengangkat tema yang sangat mendalam di Mutiara Pagi ini yaitu Ramadan sebagai bulan tarbiyah. Dan sudah hadir bersama kita alhamdulillah narasumber yang insya Allah akan membimbing kita memahami makna tarbiyah di bulan suci ini yaitu Hajjah Umi Sida Bahmid SPDI MPD yang cantik ini. Alhamdulillah, makasih saya. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya. Jodoh sehat, ini ya alhamdulillah sehat. Umi bagaimana? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik. Kita berharap pendengar setia Mutiara Pagi Islam ya, Iya. di mana saja berada, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sehingga terus dan seterusnya kita Bisa bertemu di Mutiara Pagi Islam. betul dan ini. kita belajar ya tentunya sebagai Tentu. penguat kehidupan ini. Betul sekali Umi. Dan kita sekarang kan sudah memasuki hari kedua Ramadan ya Betul Umi sekali. ya. Biasanya kan di awal ini di awal bulan Ramadan ini semangat tuh masih menggebu-gebu Umi ya. Masih Kalau boleh sampai seterusnya lah. Nah Iya. begitu. Nah agar semangat itu tidak hanya menjadi euforia besar seperti itu ya Umi ya, yang di awal aja gitu Iya. bisa sampai konsisten sampai akhir. Nah kira-kira mungkin sekaligus dimulai ya tausiahnya Iya, Umi untuk baik. Mutiara Pagi ini, silakan Iya. Umi. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Hakim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hingga saat ini ya kita sudah mulai masuk di hari kedua. Mudah-mudahan hari kedua bulan suci Ramadan, mudah-mudahan keinginan kita untuk menjalankan ibadah suci Ramadan ini diberikan kesehatan, keafiatan lahir batin, jiwa yang tenang sehingga ibadah-ibadah kecil maupun ibadah-ibadah yang besar, baik yang wajib maupun yang sunnah kita dapat melaksanakannya dengan baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita berharap pula mudah-mudahan syafaat yang kita dapatkan baik dunia maupun akhirat kelak nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Tema kita kali ini untuk Ramadan kedua yaitu Ramadan bulan tarbiyah. Banyak orang yang menginginkan kehidupannya itu hari ini lebih baik dari hari kemarin. Tapi tidak serta-merta hanya mengucapkan, tidak serta-merta hanya berhayal, tapi itu harus diikut sertakan dengan ikhtiar. Salah satu ikhtiarnya adalah bagaimana kita belajar. Bagaimana kita belajar. Kedatangan bulan suci Ramadan adalah hadiah yang terindah dari Allah. 11 bulan kita menjalankan semua isi kehidupan ini dengan sukaria kita, dengan sukacita kita, dengan keinginan kita, baik dalam keadaan senang, gembira, ataupun dalam keadaan sedih, itu 11 bulan kita hadapi. Dan Allah hadiahkan 1 bulan khusus, yaitu bulan suci Ramadan. Karena bulan ini adalah spesial, di mana kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak
kesalahan, banyak dosa yang kita lakukan selama 11 bulan, sadar atau tidak sadar, didatangkan oleh Allah satu bulan yang sangat luar biasa. Bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan tarbiyah. Kata tarbiyah itu sendiri adalah pendidikan. Nah, bulan ini adalah bulan pendidikan di mana kita untuk belajar lebih baik lagi, menguatkan iman dan takwa kita. Ada bahasa modernnya itu bahwa imtak dan iptek itu harus sejalan. Jadi ilmu pengetahuan itu lebih canggih, tapi iman dan takwa kita juga harus lebih kuat. Jadi sehingga kita tidak menjadi sampah modernisasi itu sendiri. Kita tidak menjadi tempat pembuangan untuk egoistis kita, untuk emosional kita. Jadi kita itu diberikan akal yang sangat luar biasa oleh Allah Ta'ala, sehingga bagi mereka yang merindukan kedatangan bulan suci Ramadan adalah sebuah pintu rahmat, gerbang yang sangat luar biasa. Bahkan sejak kedatangan bulan Rajab saja kita pengen untuk menjemput Sya'ban. Ketika Sya'ban datang, kita ingin sekali cepat masuk ke dalam suasana gerbang Ramadan. Nah, ini tidak dimiliki oleh semua orang, jadi dipilih. Maka di dalam Al-Quran itu surah Al-Baqarah ayat 183 itu, setiap Ramadan atau menjemput Ramadan, ayat itu tetap dibawa. Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah menyapa orang beriman. Berarti tidak semua orang, dikhususkan untuk orang yang beriman. Nah, yang menyadarkan orang beriman, Vika tidak tahu kalau Umi itu orang beriman. Umi juga sebaliknya. Umi tidak tahu kalau Mbak Vika itu orang beriman. Dari mana tahunya? Yang tahu kita dengan Allah. Salat kita khusyuk dan tidak kita tahu. Yang tahu hanya kita dengan Allah. Bahkan Umi sering kasih contoh berulang-ulang kali sebagai sebuah jalan berpikir begitu. Seorang imam yang berdiri di depan kita, katakanlah suami kita. Kita yang menjadi makmum dengan anak-anaknya. Subhanallah, begitu luar biasa fasihnya membaca ayat demi ayat. Takbir dari ruku ke sujud, sujud ke iktidal dan lain sebagainya. Itu khusyuk luar biasa. Bahkan sampai tingkat doa begitu diikuti dengan tangisan air mata. Tapi kita tidak tahu apakah sejak awal takbir, sejak awal berniat, suami yang menjadi imam itu dia khusyuk atau tidak, kan kita tidak tahu. Demikian juga sebaliknya, suami yang menjadi imam yang begitu luar biasanya di depan, beliau tidak tahu makmumnya di belakang apakah istrinya ketika Allahu Akbar sudah melepaskan semua dunia, ataukah jangan-jangan Allahu Akbar masih ingat, buka puasa sisanya masih ada gitu kan. Banyak. Jadi kita tidak tahu tingkat kehusyuan seseorang itu, yang tahu dia. Tapi mata ini tidak bisa ditipu. Kita bisa melihat dong, dari mana ukurannya? Dari tutur kata orang berbicara. Oh, ini orang ini. Masa Ramadan juga dia tidak bisa memberikan batasan cara dia bercakap-cakap. Kalau 11 bulan dia suka menyakiti orang lain dengan ucapannya, kok kenapa ini bulan Ramadan dia tidak bisa membatasi? Nah, kan ketahuan. Maka panggilan ayat itu adalah alladzina amanu, orang yang beriman. Diwajibkan kepadamu untuk berpuasa, diwajibkan. Kata wajib itu berarti harus dilakukan. Dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Nah, ini harus, terkecuali ada buat orang-orang yang dikhususkan, misalnya berhalangan, ya kan? Itu tidak bisa, tapi harus menggantikan lagi di bulan-bulan berikutnya. Nah, ini banyak hal yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Maka awal yang seperti ini ya adalah merupakan awal rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan ini sebagai tarbiyah, sebagai pendidikan, di mana kita membatasi mulai dari tidak hanya membatasi makan, tidak, tapi juga membatasi segalanya yang bisa mengurangi nilai daripada puasa itu. Mungkin ini openingnya, nanti insya Allah kita kembangkan lagi ya. Mudah-mudahan. Terima kasih. Baik, terima
Terima kasih, Masya Allah Umi. Terima kasih atas tausiahnya ya. Dan semoga bisa menjadi manfaat juga untuk pendengar Pro 1 ya Tentunya semuanya. insya Allah ya. kita berharap ya. Betul sekali. Dan untuk pendengar semua nanti Anda bisa bergabung di line interaktif kami ya untuk bergabung bersama Umi Sida Bahmid ya di 082195835080 atau juga bisa melalui kolom komentar di YouTube RRI Manado seperti itu ya. Dan sambil menunggu penelpon ataupun pesan masuk ya Umi ya. Mungkin saya ada beberapa pertanyaan dulu ya sebelumnya ya. Jadi kembali lagi ya Umi, tadi itu berarti Ramadan itu ternyata bukan sekadar kewajiban tahunan aja ya Umi ya. Tapi juga sebenarnya itu menjadi ruang pendidikan juga bagi hati dan karakter untuk konsisten dalam beribadah ya Umi ya. Nah baik, pertanyaan pertama saya, bagaimana tanda seseorang itu berhasil menjalani tarbiyah Ramadan Umi? Sesuai dengan topik kita ini. Ini luar biasa ini. Jadi kalau mau kelihatan itu tadi salah satunya adalah dia merubah dirinya. Merubah dirinya. Jadi kebanyakan persepsi yang keliru ya, bahwa Ramadan datang berarti bulan tidur datang gitu kan. Jadi hidupnya itu dimanfaatkan untuk tidur, begitu bangun ya mungkin salatnya juga kelewatan gitu kan. Begitu bangun nanti siap-siap untuk buka puasa. Kan ini tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat sama sekali. Tidak ada manfaat buat dirinya, tidak ada manfaat buat Allah. Nah, itu yang pertama dulu. Yang kedua, bagaimana kita cara mengambil daripada bulan tarbiyah ini? Banyak hal. Untuk diri sendiri dulu. Karena kenapa harus diri sendiri? Kata Rasulullah, ibda' binafsik, mulai dari diri sendiri. Banyak ya taruhlah 35% mengerahkan dengan berapi-api, tapi dirinya tidak bisa seperti itu. Nah, karakter yang kedua, ada orang yang tidak berbicara tapi tuntas menyelesaikan. Ya kan yang seperti itu ya. Dan yang ketiga, dia suka berbicara tapi tuntas melaksanakan. Nah tentunya kita pasti sudah berpikir, saya tipikal yang mana? Apakah yang mudah berbicara tapi nol, tidak pernah saya menyentuh? Sampai-sampai orang bilang, dia itu cuma ngomong saja tapi tidak pernah melakukan itu. Ini kan jelek ini. Berarti kita tidak menjadi tauladan buat orang lain. Nah sementara itu khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik adalah manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, yang berikutnya, banyak yang menjadikan sebagai Ramadan itu sebagai sebuah beban. Bebannya kenapa? Karena tidak lagi makan, tidak lagi minum. Nah gitu. Padahal, nah itu 11 bulan itu kemana loh? Gitu kan? Bukannya 11 bulan itu dipakai untuk makan minum. 11 bulan itu bukannya ada tidurnya juga. Nah, ini bulan spesial, ini bulan adalah hadiah dari Allah. Di mana kita meleburkan semua dosa-dosa kita. Di mana semua permintaan kita diijabah oleh Allah. Di mana semua niat kita disucikan oleh Allah. Di mana jalan kita yang keliru diluruskan oleh Allah. Semua permintaan kita diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam sebuah riwayat, syaitan, iblis itu diikat. Tidak diberikan keleluasaan untuk menggoda anak-anak manusia yang menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk tentunya. Makanya tadi spesial kan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Spesial untuk orang yang beriman. Nah, menurut pemikiran Umi, orang yang beriman itu yang salah satunya adalah merindukan kedatangan bulan suci Ramadan. Nah ini kan fatawakal Allah. Setiap hari, bahkan dalam satu hari itu 2-3 nyawa yang Allah ambil. Nah, kita pengen Ramadan ini sampai selesai. Ramadan yang lalu kita meminta, ya Allah ya Rabb, Ramadan akan berakhir. Sampaikanlah umur kami hingga Ramadan yang akan datang. Allah kabulkan doa kita hingga datang lagi Ramadan kali ini. Tidak terasa ya, kok Ramadannya perasaan baru 3 bulan 4 bulan yang lalu ini kita sudah sahur lagi, ya, kita sudah Ramadan lagi. Maka itu tarbiyahnya adalah kita disunnahkan sebelum datangnya Ramadan supaya tidak menjadi beban. Senin ada puasa Senin Kamis, ya kan? Kalau perempuan yang berhalangan dia menggantikan puasanya yang
berhalangan pada bulan Ramadan yang dia menggantikan dengan sunnah-sunnah Senin Kamisnya, tidak monoton Senin Selasa Rabu Kamis, tidak, nanti dia rasa berat kan, jadi digantikan, jadi diperbiasakan. Kalau orang yang sudah terbiasa seperti itu, ya tadi dia merindukan kedatangan Ramadan, sunnah saja dia lakukan begitu dia nyaman, apalagi Ramadan, kan ini logika sehat ini, seperti itu. Tapi kebalikan. Nah itu karakter manusia yang satunya, ya Allah Ramadan lagi datang, nah gitu. Berarti pemikiran dia terhadap Ramadan untuk sebagai hadiah dari Allah, sebagai bulan rahmah, sebagai bulan ampunan, sebagai bulan tarbiyah, itu kosong dalam jiwanya, tidak ada Mbak Vika. Jadi sangat disayangkan. Nah, semakin kita merenungi kenapa ayat ini dipanggil oleh Allah dengan orang-orang yang beriman, semakin mengerucut kita bahwa ternyata ini cinta dan kasih sayang Allah itu ternyata kepada orang-orang yang berpikir, bertemu dengan Allah di lailnya, di malam-malam tarwihnya, dia bukan jadikan sebagai 8 rakaat, 20 rakaat sebagai beban, tapi dia semakin cinta, semakin banyak rakaat yang dia lakukan, semakin dia dekat dengan Allah, semakin mengerucut kepada Allah. Jadi jiwanya itu tenang. Bahkan rasa rindunya ketika merem sebentar aja, dipikir itu dia sudah berdialog dengan Allah. Saking dekatnya dia dengan Allah. Kalau dia paham ayat ini. Tapi ya, sayang dibalik sayang kan. Pilihan. Jadi padahal sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Min qablikum. Tujuannya kemana? Tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Semoga engkau bertakwa. Semoga digarisbawahi situ. Berarti banyak orang yang melakukan puasa, kalau dia tidak paham ayat ini, buru-buru untuk buka puasa, diketik lihat jam. Lama. Semakin ditunggu semakin rasa lama. Betul. Jadi esensi puasa itu sendiri tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus. Tapi banyak pendidikan yang harus kita ambil. Semakin kita tunggu, semakin rasa lama, kita diuji untuk bersabar. Ya kan? Semakin kita menunggu, kenapa ini matahari kok masih, ini baru duhur ya, kita bertanya begitu. Berarti kesabaran kita itu dipupuk dari anak tangga, kesabaran pertama, kedua, ketiga. Coba mungkin ada yang WA ke Umi puasa hari pertama itu Masya Allah di jam 10 udah kelaparan, perih, sakit perut, begini. Asam lambung. Asam lambung, hati-hati loh. Yang tidak asam, Umi saya tidak puasa, kenapa? Justru disembuhkan dengan Ramadan, dengan puasa. Betul. Sudah banyak itu penelitian. Justru disembuhkan dengan puasa. Ada satu penelitian, satu keluarga, sebuah keluarga itu ayah ibunya itu orang hebat, orang berduit, Vika. Anak-anaknya orang sukses. Tiba-tiba jelang usia 72 tahun, suaminya, istrinya 68 tahun, sakit yang sama, hari yang sama, panik. Anaknya panik. Salah satu anaknya itu adalah dokter. Divonis bahwa orang tuanya itu ternyata usus buntu yang sudah stadium 4. Mau tidak mau harus operasi. Dibawa ternyata operasi, titik usus usus buntu itu di titik yang sesuai dengan monitor. Ternyata di waktu operasi itu kok lasernya itu jalan sampai jadi letter L. Nah, suntikan untuk dibius itu sesuai dengan menitnya, di luar ekspektasi ternyata dia melebihi. Jadi sampai biusnya sudah selesai, jahitannya itu belum selesai. Jadi singkat cerita, menangis ini dua-dua karena belum selesai. Akhirnya jahitan yang berikut biusnya sudah habis. Jadi menyusul lagi tapi sakitnya udah terasa. Nah, singkat cerita, ketika ayah ibunya ini sudah keluar dari kamar operasi, anaknya menuntut, sampai jadi ribut, sampai hampir terjadi insiden yang tidak diinginkan. Masya Allah, apa yang terjadi ketika sudah masuk ke ruangan, kata ayahnya, sebesar apapun luka yang dikorek, sekecil apapun penyakit yang dikeluarkan, ternyata umur kita itu adalah pegangan Allah.
Baik. Ini kalimat yang sangat luar biasa. Kalimat dari seorang ayah, seorang orang tua. Nah ternyata saya itu harus sembuh dengan puasa. Kok serentak? Anaknya menyesal. Kalau ayah tahu kayak begitu harus sembuh dengan puasa, kenapa harus dioperasi? Nah gitu. Apa jawaban ibunya? Pertanyaan ke ayah, tapi jawaban ibunya bilang begini. Kalau sesuatu tidak ada yang sakit terlebih dahulu, tidak ada yang harus ditangisi terlebih dahulu, maka sesungguhnya kesadaran manusia itu tidak akan kembali. Masya Allah, luar biasa. Akhirnya setelah Umi mendengarkan kisah ini, kembali lagi, ternyata Allah menyiapkan ayat itu bahwa inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Sesudah kesulitan itu Allah siapkan, hadiahkan kemudahan. Maka pemirsa di mana saja berada buat kita semua, hari pertama kedua memang terasa agak berat, sulit. Tapi ingat, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Semakin kita menikmati itu, semakin kita menjalankan, karena ini adalah kewajiban kita dan semata-mata mencari ridha Allah, maka kesulitan itu akan dihilangkan oleh Allah, didatangkan kemudahan. Maka kita akan mulai menikmati. Menikmati dengan khusyuk. Bahkan kita mulai menghitung, ya Allah sudah 2 hari, berarti tinggal 28 hari lagi Ramadan ini akan meninggalkan kita. Malah jadi sedih ya Umi. Sedih. Ya. Tapi kembali lagi, apakah Ramadan yang akan meninggalkan kita ataukah kita yang akan meninggalkan Ramadan? Nah, inilah. Jadi semakin kita menterbiah kedatangan Ramadan, insya Allah kita akan semakin mengerucut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, baiklah. Masya Allah. Oke, berarti kembali lagi Umi ya, konsistensi diperlukan ya. Betul sekali. Dalam beribadah, apalagi bisa dimulai dari sebelum Ramadan. Betul. Begitu ya Umi ya. Jadi ada 2 yang harus dijalankan, ada konsistensi, ada komitmen. Ya, kalau kita komitmen ya memang harus komitmen dijalankan. Tapi konsisten itu setiap hari harus, sekalipun sulit tetap harus, gitu kan? Oke, baik. Dan untuk pendengar semua masih bisa bergabung di line interaktif kami di 0821 9583 5080. Bisa melalui line telepon reguler, line telepon WhatsApp, ataupun juga bisa tinggalkan pesan di WhatsApp ataupun SMS. Dan juga Anda bisa bergabung di live chat di YouTube kami di RRI Manado. Dan saat ini sudah ada yang mau bergabung nih Umi melalui pesan WhatsApp ya. Jadi ada pertanyaan, apa hubungan antara kewajiban puasa dengan proses pembentukan karakter seorang muslim? Dari Rizal di Ranotana. Masya Allah, benar sekali. Ini bagus sekali ini pertanyaannya. Ini Rizal di Ranotana. Betul. Hubungan antara kewajiban puasa dengan proses pembentukan karakter seorang muslim itu sangat terikat sekali. Sangat terikat sekali. Kalau dia seorang muslim, maka untuk pembentukan karakternya sejak awal Ramadan, bahkan sebelum datangnya Ramadan, dia sudah harus membentukkan karakter dirinya. Nah, apalagi persiapan Ramadan itu biasanya ya kita pada saat berwudu saja kita meminta kepada Allah supaya mulut ini tidak mencaci maki orang lain, tidak menceritakan aib orang lain, ya kan? Saat wudu saja itu sudah ada pembentukan karakter. Sebelum Ramadan, karena sholat itu bukan nanti di Ramadan kan, setiap hari kan 5 waktu. Nah, untuk puasa itu, puasa ke pembentukan karakter itu sangat luar biasa. Pertama, kita ambil dari cara kita menahan emosi. Jadi ada 3, emosi, ego, nafsu. Ini yang harus dibendung, ini yang harus dibatasi. Keterikatannya dengan kewajiban puasa dengan pembentukan karakter seperti apa? Pertama, emosi. Emosi itu harus ditahan. Di saat kita menjalankan ibadah puasa, di saat sepertinya di kantoran itu kan tidak semua muslim. Ada yang non muslim. Mungkin tiba-tiba dia siram supermi, aromanya luar biasa. Nah itu pasti ini kenapa sih? Ya kan gitu ya. Sedikit di hati kecil pasti ada begitu ya. Nah, tapi kalau kita karena Allah, jangankan supermi, ya
Makanan Padang rendang lewat, ayam asam manis lewat, udang asam manis lewat. Enggak, silahkan. pengaruh. Karena saya berpuasa karena Allah. Itu emosi. Iya. Satu. Yang kedua, ego. Kalau enggak sabar, ya pasti ego dong. Tahu dong. Saya kan muslim. Minta dimaklumi. Tolong hargai saya. Ya. Nah, orang yang non muslim ini pasti dia menjawab, ya silahkan puasa, kan saya tidak puasa, saya non muslim. Ya. Ya, tapi kamu jangan. Ini ego yang tidak tertahan. Ya. Maka kalau emosi tidak tertahan, ego tidak tertahan, muncullah nafsu. Oi, bagaimana kalau atur damai, gitu kan? Nah, hilang tuh. Ya. Kalau yang tadi marah-marah sudah, masih ada satu bungkus habis. Nah gitu. Jadi bagaimana pembentukan karakternya? Dari sinilah ada tarbiyahnya, ada pendidikannya. Secara kasat mata kita melihat, alhamdulillah, silahkan monggo. Karena kita kerukunan antar umat beragama, pasti ada pendidikan untuk saling menghargai, saling menghormati. Tegur saja. Terima kasih banyak, nanti lain kali besok kalau kamu mau makan nanti tolong makannya di belakang gitu. Karena kami puasa, saling menghargailah. Iya. Ini berarti sudah ada tarbiyahnya. Sudah ada nilai pendidikan puasa, kewajiban puasa itu dengan pembentukan pribadi karakter. Jadi untuk Rizal ya, tadi di Ranotana, hari kedua Ramadan ini mulailah ibarat kata kita sudah dari TK mau menuju kepada SD. Iya. Karena 10 Ramadan berikut lagi kita sudah SD, SMP, dan 10 Ramadan lagi berikutnya kita sudah SMA. Maka insya Allah tinggal menunggu kemenangan, kemenangan daripada siksa api neraka. Seperti itu. Amin. Ya, amin. Terima kasih Pak Rizal ya. Dari Ranotana ya tadi, Iya, semoga betul sekali. Jawaban dari Umi bisa menjadi jawaban yang memuaskan ya untuk Betul, pertanyaan insya Allah, tadi mudah-mudahan. ya. Dan ada lagi pertanyaan kedua dari betul. WhatsApp Umi. Dari Abdur ya? Iya betul, dari Pak Abdur di Tuminting. Apa perbedaan antara orang yang menjalani Ramadan sebagai rutinitas tahunan dengan orang yang memaknainya sebagai proses pembinaan diri? Nah, Masya Allah, betul sekali Pak. Makanya dari awal pembicaraan tadi saya sudah sampaikan Pak Abdur, terima kasih, bahwa Ramadan ini adalah bulan yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Kepada mereka yang beriman. Coba kita simak bahasa ayatnya, bunyi ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Semoga engkau bertakwa. Ujung dari ayat ini, la'allakum tattaqun. Tujuan kita berpuasa di samping kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mencapai la'allakum tattaqun. Banyak orang yang berpuasa. Mungkin di dalam suasana Ramadan ini 30 hari dia berpuasa. Tapi maaf, hanya yang dia dapatkan adalah lapar dan dahaga. Kenapa? Karena isi dari puasanya itu kosong, nihil. Dia mengisi dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Dia mengurangi nilai ibadahnya. Dia puasa, tapi nol, dia tidak dapatkan apa-apa. Yang dia dapatkan hanyalah lapar dan haus. Nah, siapa mereka ini? Mereka ini adalah, maaf, yang pertama, mereka yang tidak pernah menahan dirinya untuk membicarakan aib-aib orang lain. Yang kedua, suka mendengar kekurangan orang lain yang diceritakan oleh orang lain. Yang ketiga, ikut nimbrung dengan kekurangan orang lain, dengan aib-aibnya orang lain. Yang keempat, lisannya itu tidak pernah dia bisa mampu untuk mengendalikan dirinya. Mungkin dalam rumah ya, istrimu, anakmu adalah ujian bagimu. Ya, dia mungkin pengen saat buka puasa dia titip pesan, "Pak, nanti pulang bawa ini. Ya diiyakan saja. Iya, insya Allah, gitu kan. Tapi dia mikir insya Allahnya ini karena tanggalnya masih muda kan.
Masih tanggal 1 sampai tanggal 10, iya insya Allah. Begitu mau keluar, anak pesan lagi, Papa saya pesan ini ya. Iya. Oke, hari pertama masih lengkap apa yang dipesankan. Yang kedua, hari kedua, masih request yang ada di lewat WhatsApp, grup keluarga. Papa saya mau risoles. Mamanya, Papa saya mau es buah ya. Satu lagi, Pak saya mau. Baca WhatsApp, masih terisi. Rezekinya masih ada. Tapi semakin ke sana, semakin mulai banyak kebutuhan keluarga. Mana kalau maaf, dalam tanda petik, orang yang mulai beres-beres, gorden harus diganti, sofa harus diganti, toples kue harus yang baru, toplesnya bukan hanya toplesnya, harus ada isinya. Kan semakin banyak fulus yang dibutuhkan. Iya betul. Nah, mana anak ngereng, Pak saya lewat dari toko ada baju bagus sekali, baju harus disiapkan. Ini kalau tidak siap, harga diri untuk Ramadan jatuh, maka akan mulai keluar. Ini tanggal, ini duit tidak ada, kalian mau apa? Maka yang tadi dari ujung sampai ke ujung meja itu lengkap, es buah, puding, risoles, macam-macam. Dia mulai berkurang, mulai berkurang. Semakin kita diuji oleh Allah, disinilah nilai pendidikan yang harus kita ambil. Bahwa semakin kita cinta kepada Allah, akan Allah menguji kesabaran kita di situ. Emosi kita akan diuji oleh Allah. Egosentrik kita akan diuji oleh Allah. Nafsu kita akan diuji oleh Allah. Maka ingat, iblis itu diikat, tapi tetap dia diberikan keleluasaan oleh Allah untuk menguji anak-anak Adam. Jadi kembali kepada diri kita. Isi lisan ini dengan zikrullah. Kenapa? Karena jawabannya adalah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, tatmainnul qulub, jiwa kita ini akan tenang. Jadi semakin tidak ada pekerjaan apa-apa, istighfar, minta ampun kepada Allah, langitkan doa-doa kita yang kita inginkan. Mungkin ada anak di mana ada, ya Allah selamatkan anak hamba, jadikan dia sekalipun dia jauh. Mungkin ada keluarga yang anaknya Ramadan yang lalu berpuasa sama-sama dengan keluarganya, tiba-tiba Ramadan kali ini anaknya harus kuliah di mana tempat. Kita langitkan doa kepada Allah bahwa satu ketika juga memang hidup ini pasti akan dipisahkan oleh Allah. Salah satu perpisahan yang bakal kita terima, mau tidak mau, adalah kematian. Maka Masya Allah, untuk Pak Abdur di Tuminting tadi. Untuk puasa dengan identitas kepribadian kita itu sangat, puasa yang wajib itu dengan kepribadian kita itu sangat melekat sekali. Menjadi panggilan alladzina amanu, menjadi orang-orang yang beriman. Terima kasih Pak. Baik, dan semoga menjawab ya untuk pertanyaan Pak Abdur tadi dari Tuminting dan juga untuk mendengar semua. Amin. Dan Umi, sebelum kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, saya juga ada pertanyaan yang menggelitik ya Umi. Jadi kalau tadi Umi sempat menyinggung soal fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, bagaimana kita menjaga keyakinan di dalam diri bahwa dengan prinsip tadi ya, sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah begitu ya. Dan juga banyak yang bilang bahkan memang Allah sendiri yang menjanjikan gitu kan, la tahzan innallaha ma'ana gitu kan ya. Nah, itu bagaimana menjaga keyakinan untuk dengan prinsip seperti itu loh Umi. Karena banyak sekali sekarang orang yang kehilangan keyakinan itu dan lebih ke logika gitu. Ya kalau misal memang sekarang saya tidak ada uang, ya sekarang saya nggak bisa makan. Padahal dengan begitu berarti kita prasangka buruk terhadap Allah begitu kan ya Umi. Betul. Nah, bagaimana menjaga keyakinan untuk tetap positive thinking gitu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, ini luar biasa. Jadi kehidupan kita ini tidak selamanya ada. Tidak selamanya ada. Kehidupan kita ini tidak selamanya bahagia. Banyak orang yang menjaga syariatnya, dia senyum-senyum di luar, dia ketawa-ketiwi di luar, dia kelihatan enjoy, tapi mungkin pulang dialah orang yang paling rapuh. Banyak orang yang mengatakan dirinya happy, happy ya udah, enggak apa-apa. Tapi ketika pulang, baru masuk di gerbang pintu pagarnya aja, sudah menetes air matanya. Karena dia akan berhadapan dengan segala macam persoalan. Apalagi mungkin dalam keluarganya ada kecekcokan, mungkin tidak sepaham pola pikirnya dengan suaminya. Atau boleh jadi
yang banyak sekali terjadi itu masih tinggal dengan mertua gitu Iya. kan. Maunya beda, mertuanya beda, dan itu ada beban batin di dalam dirinya. Ingat Mbak Vika dan yang lainnya. Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberikan beban di luar daripada batas kemampuan hambanya. Berarti kalau bulan kemarin kita happy dengan semua serba ada, tiba-tiba kok bisa drop kayak begini. Yang drop bukan hanya fisiknya, isi dompetnya juga drop, ya kan? Apakah saya harus stres? Apakah saya harus jauh dari Allah? Justru disitulah jalan kedekatan kita kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah akan mengembalikan itu. Allah akan mengembalikan itu. Hakul yakin. Maka yang tadi, inna ma'al usri yusra. 2 kali loh. Fa inna ma'al usri yusra. Sesudah kesulitan itu, pasti Allah akan datangkan kemudahan. Nah, tidak hanya menunggu, tentunya melalui proses. Sabarnya harus ada, ikhtiarnya harus ada, usahanya harus ada. Harus ada. Sehingga Umi sering sampaikan kan, untuk capai ke lantai 2 itu tidak bim salah bim, tutup mata di atas. Enggak. Karena kita bukan Aladin. Tapi harus melalui proses anak tangga pertama, kedua, ketiga. Itu pun cara naik kita harus hati-hati kalau enggak jatuh. Nah, ini sebenarnya gambaran kehidupan. Betul. Maka Umi sering duduk. Umi kalau di rumah Umi duduk. Umi perhatikan. Oh, ini anak tangga ini. Kalau ada yang naik, Umi dibawa. Umi perhatikan. Langkahnya harus diatur. Dia tidak boleh 2 langkah lompat. Kalau lompat pasti jatuh. Ini sebenarnya sebuah pembelajaran yang sangat luar biasa. Tapi kalau anak-anak naik begitu cepatnya, dan kita orang itu coba. Apa nggak sakit kaki pasti, ya? Pasti. Boleh dia di atas, tapi pasti dia teriak, bawa minyak tahu. Iya. Kenapa? Salah langkah tadi waktu naik. Jadi hati-hati. Ini sebenarnya. Jadi peningkatan kehidupan kita ke arah yang lebih baik lagi itu memang pasti akan diuji oleh Allah. Dari tingkat kesabaran kita, dari tingkat kekuatan kita, dari bagaimana kita menanggapi untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan cepat memvonis bahwa kenapa Allah harus menguji saya seperti ini. Jangan bertanya kepada Allah, tapi cari Allah. Pendekatan ritual kita dengan pada saat, makanya Umi bilang, di saat semua makhluk Allah ditidurkan di malam yang begitu luar biasanya, bangun dekat dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Disitulah saatnya kita akan tahu bahwa sebenarnya Allah itu memberikan sesuatu tidak sampai di luar daripada batas kemampuan kita. Masya Allah. Ya, seperti itu ya Bika ya. Iya, baiklah. Terima kasih Umi atas jawabannya. Dan itu juga semoga menjawab juga untuk pendengar yang mungkin bertanya dengan hal yang sama dengan saya tadi ya, begitu. Dan selanjutnya kita beralih ke live chat di YouTube ya Umi. Jadi ada pertanyaan dari username @erik SH9GM, bagaimana Ramadan dapat menjadi sarana untuk memperbaiki hubungan antar sesama manusia, dan mungkin bisa dijawab sekaligus menjadi closing statement juga Umi. Ya Allah, enggak terasa. Iya, enggak terasa ini sudah menjelang penghujung acara. Baik, begitu. Pak Erik ya, Saudara Erik, bagaimana Ramadan dapat menjadi sarana untuk memperbaiki hubungan antar sesama manusia? Betul sekali. Jadi Ramadan datang itu sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Ramadan, ketika kita menjalankan Ramadan itu tidak hanya sekedar ritual kita hablum minallah, tapi juga hablum minan nas. Ada vertikal, ada horizontal. Hablum minallah ketika kita berdekat, memberikan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui salat-salat wajib maupun salat-salat sunat, kita merasa nyaman karena kita mampu berdialog langsung dengan Allah. Tapi ketika hablum minan nas, apa yang menurut kita baik belum tentu itu baik buat orang lain, atau sebaliknya. Buat orang lain itu sudah yang terbaik, tapi buat kita belum, itu masih koma, belum titik. Nah, untuk menjaga hubungan itu ada satu yang harus dipahami. Tas itu ada bermerek, ada yang tidak bermerek. Ini cenderung ke perempuan ya. Tas itu ada yang bermerek, ada yang tidak bermerek. Tapi ketika seseorang memakai tas yang tidak bermerek dengan etika agama yang tidak bertentangan,
maka tas itu akan menjadi bermerek. Ya. Sebaliknya, tas yang bermerek dipakai orang yang tidak beretika, maka jatuh. Harga tasnya itu sama seperti tidak ada nilainya apa-apa. Ya. Padahal tujuan tas itu kita manfaatkan adalah untuk dipergunakan meletakkan atau membawa barang-barang yang kita butuhkan. Ya. Tas merek dan tas mewah atau tas yang murah, isinya itu tidak lain, pasti ada tisu, handphone, kalau perempuan kebutuhan kosmetiknya, dompet, itu tidak lain dan tidak bukan. Yang dilihat bukan mereknya, tapi apa isi di dalamnya. Betul. Ketika Vika punya tas yang luar biasa mahalnya, Umi yang sederhana, tapi Vika di saat itu minta Umi bawa tisu, jatuh dong harga dirinya. Berarti betul. Kamu cuma mengandalkan yang merek. Betul. Nah, itu dia. Maka Pak Erik, bagaimana Ramadan menjadi sarana untuk memperbaiki hubungan antar manusia? Salah satunya adalah kepribadian kita. Ya. Cara kita membawa diri kita kepada orang lain harus menjadi baik. Menjaga hati orang lain, jangan suka iri hati, jangan suka dendam. Umi sering sampaikan, saling memaafkan itu sangat luar biasa. Ya. Meminta maaf itu sangat mulia. Tapi kata Rasulullah, sudah memaafkan terlebih dahulu atas kesalahan orang, itu jauh lebih mulia. Ini antar manusia. Yeah. Maka oleh karena itu jangan melihat seseorang dengan sebelah mata. Betul. Boleh jadi yang kita lihat sebelah mata justru dialah yang akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Yeah. Kepada kita semua. Betul. Karena ini langsung close ya. Betul ya Umi. Umi ingin menyampaikan kepada kita semua. Yeah. Yang pertama, kita ambil poin daripada nilai Ramadan ini. Ramadan ini dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai bulan yang penuh dengan maunah, bulan yang penuh magfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Kedatangan Ramadan adalah hadiah buat mereka yang merindukan Ramadan. Yang kedua, jadikan Ramadan ini sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan, di mana kita belajar untuk bisa mengasah emosi itu kepada hal yang penting, hal yang positif. Ego itu bisa tertata dengan indah agar tidak menjatuhkan orang lain, dan nafsu kita butuh nafsu tetapi harus ditempatkan pada tempat yang semestinya. Dan yang ketiga, jadilah hamba yang mencapai la'allakum tattaqun. Karena tujuan daripada kehidupan ini bukanlah bermegah-megah, tapi kemegahan yang Allah berikan kepada kita, kita jadikan sebagai sebuah istiqamah, jalan istiqamah menuju kepada ketenangan jiwa kita, karena tujuan akhir kita hanyalah mencapai ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang dicari adalah jiwa yang tenang. Kalau sudah jiwa yang tenang, maka insya Allah dia merindukan la'allakum tattaqun. Mungkin 3 item sebagai closing statement ini insya Allah bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Masya Allah. Masya Allah. Al waktu kasayf, waktu adalah pedang, dan kita ingin berlama-lama, tapi sudah dibatasi oleh waktu. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah ya. Dari Pro 1 Mutiara Pagi. Mudah-mudahan menjadi sebuah maunah buat kita, dan mohon maaf lahir batin. Insyaallah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Terima kasih banyak Umi atas tausiahnya dan juga interaktifnya ya Umi ya. Dan alhamdulillah tidak terasa kebersamaan kita di pagi hari ini sudah sampai di penghujung acara pendengar, dan di 2 Ramadan 1447 Hijriah ini kita kembali diingatkan ya Umi bahwa Ramadan bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tapi tentunya sebuah proses tarbiyah, yaitu pendidikan jiwa, pendidikan kesabaran, ya, pendidikan kejujuran dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu ya. Dan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada narasumber kita pagi ini yang cantik ya, Haja Umi Sida Hamid SPDI MPD ya. Dan terima kasih juga untuk seluruh pendengar Pro 1 Manado yang sudah bergabung dan juga yang mendengarkan ya. Dan semoga apa yang kita dengarkan pagi ini tidak berhenti sebagai pengetahuan saja ya, tetapi bisa juga
juga diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari seperti itu, dan bisa menjadi perubahan dalam diri kita ke depannya ya. Amin, insya Allah. Dan saya Fik Hamzah mewakili seluruh tim yang bertugas pamit undur diri dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Semoga Allah memudahkan langkah kita semua dan juga puasa kita di bulan Ramadan ini. Amin. Dan amin ya rabbal alamin. Dan setelah ini kita akan bergabung dengan Warta Berita Daerah Pagi di Pro 1 Manado. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.